Anda kembali bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung arahan pemerintah pusat kembali menggelar rapat di hotel. Keputusan Farhan bertentangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memerintahkan ASN tetap rapat di kantor. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung arahan pemerintah pusat yang kembali memperbolehkan instansi pemerintah rapat di hotel. Menurutnya, menggelar rapat di hotel bisa menekan jumlah PHK di industri perhotelan. Namun rapat diutamakan digelar di hotel bintang 2 atau 3. Meskipun keputusan Farhan ini bertentangan dengan arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi Pak Gubernur melarang, Pak. Kan beda-beda tuh, Pak. Wilayah, kewenangan, dan juga hotelnya ya beda lapangan kerjanya, kumanya. Maksudnya wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada rekaman aja. Ya baikan aja gitu ya, Pak. Berarti lebih manut ke pusat, Pak ya? Lebih manut ke pusat ya? Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Di aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar sidak proses penerimaan murid baru. Sidak dilakukan menyusul adanya dugaan jual beli bangku sekolah di 4 SMP negeri di Kota Bandung. Didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendisdakmen Fajariza melakukan inspeksi mendadak sidak ke SMP Negeri 7 Jalan Ambon, Kota Bandung. Sidak dilakukan menyusul adanya dugaan praktik jual beli bangku di 4 SMP negeri di Kota Bandung dengan nominal 5 hingga 8 juta rupiah per siswa. Sidak juga untuk memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB berjalan secara adil, transparan, dan inklusif. Prinsipnya SPMB yang sekarang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin menekankan aspek pemerataan dan juga akses pendidikan yang lebih merata buat anak-anak kita, terutama dari golongan menengah ke bawah. Dan kami merasa Bandung sebagai salah satu simbol ya, kalau proses SPMB dibangun lebih baik, lancar, berkeadilan, insya Allah itu bisa memberikan warna yang lebih positif buat SPMB secara nasional. Selain menjamin transparansi, pemerintah menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat dan kelas ekonomi menengah ke bawah, serta kelompok rentan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA, SMK di Provinsi Banten mulai dibuka. Namun sebagian orang tua siswa terpaksa datang ke sekolah karena mengaku kesulitan mengakses data. Pekan ini pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK di Provinsi Banten mulai dilakukan. Namun berbagai kendala masih ditemukan calon siswa seperti kesulitan login dan upload berkas saat mendaftar. Bahkan ada calon siswa yang mengaku 3 kali mengakses sejak subuh namun tetap tidak bisa mengakses website yang dituju. Bisa masuk belum? Udah bisa masuk, Pak. Udah bisa masuk, Udah punya akun? Udah.
Kendalanya apa? Nggak bisa ngupload. Nggak bisa ngupload. Ya. Kenapa tuh? Kayaknya server down atau gimana gitu. Oh gitu. Udah berapa kali ngupload? 2 kali. Oh gitu. Ya. Tapi belum langsung. Belum bisa. Dari jam berapa tadi daftar? Kalau daftarnya dari jam subuh. Oleh karena itu, demi memastikan calon siswa sudah terdaftar, orang tua pun terpaksa datang ke sekolah. Sejumlah orang tua khawatir anak mereka tidak diterima di sekolah yang mereka tuju. Mau klarifikasi bener apa enggak gitu, yang ini daftar online-nya ibu gitu. Karena ibu juga minta tolong, ibu mah nggak bisa, ngerti ya ininya. Bu, dalam proses pendaftaran SPMB tahun 2025 ini menurut Ibu dengan adanya online ini agak sulit ya sih Bu? Ih, kata ibu mah, ibu yang nggak tahu HP malah, bukan sulit lagi, bingung, bener sulit ibu mah. Mendingan langsung daftar ininya, udahlah mendingan begitu. Apalagi udah tua begini dan nggak bisa megang HP. Kan zaman sekarang artinya, walaupun katanya canggih, orang-orang muda ininya kan anak dititipin kali ke orang tua. Kita mah awam sama HP gitu. Kendala serupa juga dialami puluhan calon siswa di Kota Cimahi, Jawa Barat. Memasuki hari terakhir sistem penerimaan murid baru, puluhan orang tua terpaksa datangi sekolah karena tidak memahami sistem secara online. Emang ini cuman ada perbaikan yang jadi suruh datang ke sekolah. Ada perbaikan apa berkas ya? Iya. Karena ada salahnya sedikit. Ada persyaratan yang belum terpenuhi, jadi harus ke sekolah. Ke sekolah. Dia untuk daftar sekolah tahun ini ada kesulitan nggak buat Ade sendiri? Ada lumayan. Kesulitannya apa, Dek? Kesulitannya kayak tadi contohnya kayak kurang paham gitu. Kurang paham, harus ditanyain. Ada yang ditanyain. Jadi harus datang ke sekolah langsung. Oke. Lebih baik datang ke sekolah langsung biar tahu. Kedepannya para orang tua murid berharap agar pendaftaran siswa baru bisa lebih dipermudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jakarta Job Fair 2025 kembali diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Jakarta Job Fair tahun ini digelar di 2 lokasi di wilayah Jakarta Utara. Bursa kerja digelar sebagai bagian dari upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan layanan penempatan tenaga kerja khususnya di Jakarta Utara. Jakarta Job Fair menghadirkan 40 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan ribuan lowongan kerja termasuk penyandang disabilitas. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, ratusan pencari kerja menjadi korban penipuan lowongan kerja fiktif di pusat perbelanjaan. Modus penipuan menawarkan berbagai posisi pekerjaan dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Merasa tertipu, ratusan pencari kerja mendatangi sebuah rumah milik pelaku di kawasan Pauh, Kota Padang. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan sebuah pusat perbelanjaan yang belum lama dibuka untuk umum. Namun sampai di lokasi, rumah dalam keadaan kosong. Dengan penuh kemarahan, ratusan korban menuju Mapolresta Padang untuk melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai, para pelaku juga menjanjikan posisi strategis seperti security, bagian gudang, administrasi, hingga manajer dengan syarat korban harus membayar uang sesuai posisi yang dipilih. Awalnya tuh dapat dari teman, Bang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, terus diterima. Habis itu dijanjiin langsung kerja, Bang. Awal pertama tuh dibayar, sistem itu orang dalam lah. Habis itu
kan ada sistem bayar nih bang. Bayar itu beragam-agam bang, tergantung posisi masing-masing lah. Untuk kerugian dari korban bervariasi dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya. Diduga total korban mencapai lebih dari 500 orang. Sementara saat dikonfirmasi, nama mal yang dibawa pelaku tidak pernah melakukan rekrutmen terbuka melalui perantara atau panitia tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kabar gembira untuk warga Jakarta, pemutihan pajak kendaraan bermotor resmi diberlakukan sejak Sabtu kemarin. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Dalam program ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tidak akan dikenai denda dan diberikan bunga keterlambatan. Kepala Bapenda Provinsi Jakarta, Luciana Herawati menjelaskan, selama periode insentif wajib pajak hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraannya saja. Untuk memanfaatkan program ini, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen, di antaranya STNK, BPKB, KTP, dan uang sesuai nilai pokok pajak kendaraan 2025. Bila diwakilkan, maka harus melampirkan surat kuasa. Warga bisa membayar pajak secara online dan offline. Online melalui aplikasi Signal, sementara untuk offline bisa mendatangi kantor Samsat yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan khusus pertemuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai lawatan kenegaraan di Singapura, Presiden beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Rusia dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fung Seng, serta Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryo Pratomo, dan Atase Pertahanan KBRI Singapura, Kolonel Hendra Supriyadi. Bersama rombongan terbatas, Presiden meninggalkan Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase Singapura untuk bertolak ke Rusia, menghadiri undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2025. Selain akan menggelar pertemuan khusus, Presiden Prabowo juga akan menjadi pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 atau SPIEF di kota Saint Petersburg. Forum Ekonomi Internasional ini merupakan kunjungan yang sangat strategis untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Tentu saja hadir dalam undangan khusus Vladimir Putin ini membuat Indonesia semakin dipercaya dunia internasional.